dalam kisah Keluaran pasal 17 itu ada dua problem yang akan dihadapi oleh bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka sudah dimerdekakan oleh kuasa Tuhan, oleh darah anak domba, dan mereka melihat demonstrasi kuasa Allah yang besar. Tapi dalam perjalanan selanjutnya mereka masih juga berhadapan dengan problem. Walaupun sudah lepas dari Mesir, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berkelimpahan dengan susu dan madu, ada problem. Dan saudara, kalau saya boleh berikan dua problem mendasar yang secara umum juga saya kira kita juga sebagai Israel rohani akan menghadapinya. Dua hal, yang pertama adalah haus, ya, dan yang kedua adalah konflik. Dua hal ini di Keluaran 17 yang saya kira merupakan dua problem mendasar yang umum bagi kita, yang selalu akan ada, saudara, di dalam perjalanan kita, di dalam dunia ini, di padang pasir dunia ini menuju satu target tanah Kanaan. Yang pertama, sekali lagi, ada haus, dan yang kedua konflik. Jadi Bapak Ibu, Israel dalam pengembaraan mereka di padang belantara datang ke satu tempat di mana nggak ada air. Dan saudara perlu perhatikan bahwa pengalaman mereka yang mereka alami di Rafidim ini, di mana mereka tidak menemukan air, itu bukan karena mereka sudah berbuat dosa atau karena kesalahan berkali yang mereka buat. Ya memang kita tahu bangsa Israel, ya, kesalahan yang mereka sering lakukan adalah mereka sering komplain, mereka sering mengeluh sama Tuhan. Tetapi mereka saat itu memang, ya mau bagaimana, dalam perjalanan mereka kehabisan air, saudara. Mereka membutuhkan air, dan Tuhan gak marah. Ya, Tuhan gak marah sama mereka karena mereka sedang membutuhkan air. Memang saat itu satu kebutuhan yang tidak akan yang dihadapi oleh mereka secara real. Mereka butuh air bukan karena mereka melakukan sesuatu yang bodoh sehingga mereka terjebak dan kekurangan air. Tidak, saudara. Mereka membutuhkan air karena faktanya mereka sedang bergerak maju. Mereka sedang dalam kehendak Tuhan justru. Bergerak maju, berjalan, dan pada titik ini di Rafidim, mereka tidak mempunyai supply air. Mereka membutuhkan air. Bapak Ibu, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai Israel rohani yang berjalan di padang belantara dunia ini, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam perjalanan kita mengiring Kristus, ini bukan bicara tentang kebutuhan air dalam arti kata H2O, air begitu, saudara. Tapi ini menunjukkan bahwa kita butuh yang namanya kesegaran, gitu loh. Kesegaran, sesuatu yang boleh menyegarkan manusia batin kita dalam perjalanan kita ini hari lepas hari lepas hari. Sebagaimana kita harus setiap hari mendapat asupan air setiap hari. Sebab kalau enggak minum air 1 kali 24 jam rasanya enggak enak, saudara. Rasanya ya sebenarnya manusia dapat berjalan tanpa air untuk mungkin beberapa hari, untuk mungkin 3-4 hari bisa. Tapi 1 hari enggak ada air tetap enggak enak. Butuh penyegaran. Kita butuh air. Jadi saudara, kehausan yang datang, yang dialami oleh bangsa Israel bukan karena mereka sudah berbuat dosa, berbuat salah, tapi mereka sedang progres justru. Mereka sedang bergerak maju. Nah, kehausan itu datang karena memang perjalanannya tidak mudah. Perjalanannya cukup berat, cukup susah. Perjalanan yang panas di daerah yang sukar. Dan saudara yang pernah pergi ke Israel, berangkat dari Mesir, dan saudara tahu, ya kita naik bis aja sudah, aduh rasanya kering kerontang kayak begitu. Apalagi bangsa Israel, saya bayangkan jalan kaki di tengah terik panas matahari. Dan mereka kehabisan air, mereka kekurangan air, saudara. Dan mungkin, saudara, di
Di dalam kehidupan kita juga dalam perjalanan iman kita. Saudara mungkin mengalami hari-hari dalam hidupmu setelah kita meninggalkan Mesir dunia ini, di mana saudara disusahkan dengan satu situasi yang tidak biasa. Dan memang kita hidup di masa yang gak biasa, ya, tapi luar biasa. Kita hidup di satu dunia yang mungkin 40 tahun yang lalu tidak seperti ini. Gak biasa tapi luar biasa hari-hari ini. Kita hidup di zaman teknologi yang begitu luar biasa berkembang, yang memang di satu sisi mendatangkan keuntungan, memang menarik dan mempermudah hidup kita, saudara. Tapi jangan lupa, tuntutan hidup pun menjadi luar biasa beratnya. Tuntutan hidup, godaan-godaan kehidupan juga bertambah besar tantangannya, saudara. Godaan-godaan, tantangannya pun juga luar biasa dan akibatnya orang haus. Akibatnya orang mencari kesegaran untuk jiwanya. Dengan cara apa? Mereka mau minum-minum. Perhatikanlah sekarang banyak kafe, banyak bar, ya kan. Orang mau pergi untuk minum-minum. Sebenarnya kalau cuma haus cairan, ya bawa aja botol, saudara, bisa air putih cukup. Ya. Kenapa harus pergi ke kafe, ke bar, kemudian ada minuman keras yang diminum, mereka apa? Saya kira saudara, di dalam manusia ada kehausan yang, ada sesuatu kehausan yang lebih dari hanya sekedar mau memuaskan kebutuhan tubuh kita akan cairan. Bukan cuma itu. Ada kehausan untuk sesuatu yang lain. Sesuatu yang dapat memberikan kegembiraan. Sesuatu yang dapat memberikan kepuasan. Sesuatu yang dapat memberikan sukacita di dalam batin ini, Bapak Ibu. Dan orang-orang mungkin mencari kompensasi bagi kekeringan jiwa mereka yang terjadi dalam diri mereka. Persoalannya, barangkali kita dalam keadaan kering itu, dalam keadaan saudara kepingin untuk disegarkan dalam perjalanan di padang belantara dunia yang panas ini. Saudara, kita mencari saudara sesuatu untuk memuaskan kehausan kita. Dan saya tidak bicara tentang kehausan secara fisikal, tapi sesuatu yang dapat memberikan penyegaran di dalam batin kita. Nah, banyak orang mencari kompensasi bagi kekeringan jiwa yang terjadi dalam diri mereka. Nah, mereka coba mencari jawabannya di dalam kesenangan dan sukacita yang bersifat sementara di dalam dunia ini. Mereka pergi minum-minum, ya kan? Mereka pergi bersenang-senanglah di kafe, di bar, ada air minuman keras di situ. Sebenarnya saudara, ada satu kehausan sebenarnya dalam hati mereka yang mereka cari. Itulah sebabnya bagi kita anak-anak Tuhan, ayat yang jelas berbicara kepada kita, Efesus pasal 5. Efesus 5 ayat 19 katakan, Efesus pasal 5 19, jangan kita mabuk dengan anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kami penuh dengan Roh Kudus. Kita mau disegarkan oleh sesuatu, saudara. Kita mau dipuaskan dengan Roh Kudus lagi dan lagi. Kita tidak mau berani mencari kompensasi yang lain terhadap kekeringan, kehausan yang saudara rasakan barangkali dalam perjalanan ini. Jangan pergi ke dalam dunia ini. Jangan mencari di kafe dan di bar dan kita memuaskan diri dengan hal-hal yang dunia menjanjikan menyegarkan kita. Tetapi saudara, itu bersifat sementara. Orang mencari jawaban dengan sukacita dan kesenangan yang bersifat sementara. Bagi kita anak Tuhan dikasih peringatan, jangan kita mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Amin. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita mau disegarkan, amin, sore hari ini dengan penyegaran rohani yang memberikan jawaban bagi kehausan kita di dalam jiwa ini, saudara. Nah, selanjutnya kalau kita pelajari Keluaran pasal 17, bagaimana Musa berseru kepada Tuhan karena Israel mulai marah-marah. Ini penyakitnya Israel, saudara. Israel mulai bertengkar dengan Musa soal nggak ada air ini, soal kekeringan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, kalau kita baca di ayat
5 dan 6. Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawa juga tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Garis bawah ini, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi jawaban Tuhan terhadap kehausan dan kekeringan yang dialami oleh umat Israel di Rafidim adalah Musa, saudara, disuruh memukul batu gunung dan Tuhan berdiri di sana. Engkau pukul gunung batu itu dan akan dari dalamnya akan keluar air banyak sehingga bangsa itu dapat minum. Dan 1 Korintus pasal 10 ayat yang keempat, saudara, Paulus memberikan tafsiran di 1 Korintus 10 ayat 4 bahwa batu yang dipukul oleh Musa itu menggambarkan Yesus Kristus, batu karang kita yang dipukul di atas kayu salib. Nah, saudara dapat bayangkan kira-kira bangsa Israel bakalan mati kekeringan di tengah jalan, saudara, di padang belantara jika tidak ada mujizat air yang mengalir dari batu yang dipukul. Ini batu, saudara, di atasnya Tuhan akan berdiri dan Musa harus memukul batu itu dan dari batu yang dipukul keluarlah air banyak untuk memuaskan saudara bangsa Israel yang 3 juta itu. Dapat saudara bayangkan bangsa Israel akan mati kehausan, mereka tidak sampai tujuan mereka kalau batu itu tidak dipukul dan tidak mengeluarkan air. Jika tidak ada mujizat air yang mengalir dari batu karang yang dipukul, bangsa Israel sudah mati, saudara. Nah, waktu Yesus disalibkan, kita tahu kisahnya. Seorang prajurit Roma menusuk tombaknya ke rusuk Yesus. Dan mengalirlah air dan darah. Saudara, kalau tidak ada air itu keluar dari batu karang Yesus, kita akan binasa. Bukan hanya secara temporal, tapi kebinasaan yang kekal. Batu itu sudah dipukul dari dalamnya keluar air supaya kita dapat disegarkan kembali, dapat hidup kembali dan melanjutkan perjalanan kita. Dalam ayat yang ke-6 dari Keluaran 17, ayat yang ke-6, maka aku, kata Tuhan, akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Dari menarik untuk diperhatikan bahwa Musa di sini pasti melihat satu visi, saudara. Musa hamba Tuhan pasti melihat visi tentang Tuhan. Memang Musa melihat batu, Tuhan tunjukkan lihat batu itu, ya. Engkau pukul batu itu, aku berdiri di batu itu. Jadi Musa bukan cuma melihat sekedar batu biasa, tapi dia melihat Tuhan berdiri di atas batu itu. Dan Tuhan berkata, pukul batu itu. Pukul batu itu. Dan Musa memukulnya dan keluarlah banyak air sehingga seluruh Israel mendapat supply sepenuh-penuhnya. Air hidup boleh diberikan kepada kita semua karena ada batu yang dipukul dan batu adalah Kristus. Tanpa dia, saudara, kita mati, saudara. Nah, kisahnya belum selesai. Di dalam perjalanan selanjutnya, Bapak Ibu, dalam perjalanan selanjutnya dari bangsa Israel itu bertahun-tahun kemudian ke depan, masih di perjalanan di padang belantara itu, saudara. Maka kalau saudara lihat dalam Bilangan pasal 20, ini ada kisah berulang lagi. Ya. Jadi Keluaran pasal 17 sudah dialami dan mereka mengalami mujizat bagaimana batu dipukul keluar banyak air dan mereka diselamatkan, mereka disegarkan. Lantas bertahun-tahun kemudian masih di padang belantara yang sama kurang lebih, kisah seperti di atas itu terulang kembali. Ini kali yang kedua. Bilangan 20, umat Israel kembali bertengkar dengan Musa. Nah, mereka bilang, mengapa Musa kamu membawa kami jemaat Tuhan ke tempat celaka ini, katanya. Mereka berbala-bala dengan Musa, berkata, kamu membawa kami ke tempat celaka ini supaya kami mati di sini. Ya, enggak ada pohon ara, katanya, enggak ada anggur, enggak ada delima, enggak ada air minum pun enggak ada.
Dan mereka marah-marah kepada Musa. Kemana lagi Musa mau pergi sudah dimarah-marahin babak belur kayak begini. Musa larinya ke Tuhan aja. Musa pergi ke tabernakel kemah sembahyang dikatakan dan dia sujud. Dan Tuhan menampakkan kemuliaannya kepada Nabi Musa dan berkata, kita baca di Bilangan 20 ayat 8. Allah menampakkan diri kepada Musa di dalam kemuliaannya dan berkata di ayat yang ke-8 Bilangan 20 ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul dan garis bawah ini. Katakanlah, bukan pukul. Dulu keluar 17 pukul. Sekarang Tuhan bilang, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Cuma kan kita tahu kisahnya bersama saudara. Musa dikatakan orang paling sabar di seluruh dunia. Tapi namanya masih manusia, emosi juga saudara. Ya Musa orang yang paling sabar berhadapan dengan bangsa Israel yang kerjaannya marah-marah terus tegar tengkuk. Dan kepahitan mereka timpakan kepada hamba Tuhan Musa ini saudara. Ya, dan Tuhan kasih jalan keluar. Musa sekarang engkau berkata, jangan pukul batu. Berkata saja kepada batu itu akan mengeluarkan banyak air. Tapi kita tahu saudara bagaimana Musa emosi. Orang kalau udah emosi pasti salah saudara. Ya. Musa gak sabaran kita lihat. Dan di depan bangsa Israel yang selalu komplain saja kepada Musa. Musa masih manusia. Dan ganti Musa ikuti perintah Tuhan untuk berkata saja kepada batu itu dan batu itu akan keluar air. Dengan emosi dia pukul batu itu. Saya kira dia pukulnya begitu kali saudara. Marah dia, emosi saudara. Dipukul sampai 2 kali. Akibatnya apa? Fatal. Allah tidak mengizinkan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Kita pikir kok fatal banget ya, kenapa Tuhan? Allah tidak mengizinkan Musa memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan gara-gara Musa, saudara kalau kita lihat ya, Tuhan melakukan ini bukan karena Tuhan jadi murka, bukan Tuhan jadi marah begitu saudara, dan akhirnya menghukum Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Tapi begini saudara harus mengerti bahwa Tuhan mau berkata kepada Musa begini saudara. Tuhan mau Musa belajar satu hal dengan kejadian ini saudara. Ya, Tuhan mau bilang begini kepada Musa. Musa, dengan perbuatanmu itu Musa, engkau emosi di tengah-tengah umat Israel. Engkau pemimpin, engkau mewakili saya. Ya, engkau mewakili saya Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Engkau wakilku. Tapi waktu engkau emosi di depan orang, engkau membuat umat Israel berpikir bahwa aku Tuhan juga seperti kamu emosian. Gitu saudara. Engkau membuat umat Israel dengan perbuatanmu itu mukul. Padahal aku kan sudah bilang, omong saja itu kan keluar air. Tapi Musa, ya namanya kita juga manusia terbatas ya. Dia orang paling sabar, emosi juga. Dia pukul, dia pukulnya sambil emosi marah. 3 juta orang Israel melihat itu semua dan Tuhan katakan, aduh Musa, engkau mewakili saya dengan satu perwakilan yang salah di hadapan Israel. Ya, bahwa aku memberikan air itu karena aku jengkel. Memang bahaya saudara, kita hamba Tuhan harus mewakili Allah. Dan kadang-kadang kalau kita salah mewakili Allah, mungkin Tuhan memperingatkan kita dengan keras. Engkau membuat umat Israel berpikir bahwa aku Tuhan itu emosi seperti kamu Musa. Bahwa aku memberikan air itu karena aku jengkel. Nih dasar umat gak tahu diuntung. Dasar nih terima. Nih gitu. Apa Tuhan seperti itu? Saudara kita kan orang tua, saudara kalau anak kita lagi ngerengek minta duit, kita terjengkel, kita keluarin duit, kita lempar, tuh ambil tuh, sambil emosi saudara. Kita emosi saudara. Musa seperti itu. Allah sudah berkata, bilang bicara saja Musa. Air itu akan keluar, tapi Musa emosi dan saudara Allah gak murka, tapi Allah mau bicara, kasih ajar kepada Musa. Aku bukan kayak engkau Musa, engkau sudah mewakili satu hal yang salah tentang aku kepada umat Israel.
Saudara, saya mau katakan hati Allah bukan seperti Musa yang marah-marah kayak gitu. Hati Allah tidak seperti itu. Musa sudah salah mewakili Allah di sana. Alkitab katakan Musa gagal mengkuduskan Allah di hadapan orang banyak itu. Dan kita tahu, saudara, penerapannya secara spiritual, bahwa kita tahu Yesus batu karang itu hanya dipukul 1 kali saja. 1 kali dipukul untuk selama-lamanya, dan semua yang baik mengalir buat kita adalah sebagai hasil dari Yesus anak Allah yang cukup dipukul 1 kali saja. Dia tergantung dan tersalib di Kalvari 1 kali dipukul, jangan berkali-kali dipukul. Itu cukup, Yesus 1 kali dipukul. Cukup untuk memenuhi kebutuhan kita untuk kesegaran apapun itu. Saya mau bilang begini, saudara, aliran kebaikan Allah yang mengalir kepada saya dan saudara selalu datang dari satu sumber saja. Apa itu? Itulah salib Golgota. Sekali lagi, aliran kebaikan Allah, aliran air yang menyegarkan, yang menghidupkan bangsa Israel itu datang. Aliran, saya sebut itu aliran kebaikan, aliran bekan Allah, aliran kebaikan Allah kepada saudara saya selalu datang dari satu sumber saja, dari satu kejadian saja yang terjadi 1 kali di dalam sejarah manusia, yaitu saat Yesus disalibkan di Golgota 2000 tahun yang lalu. Cuma kadang-kadang kita seperti Musa. Cuma kadang-kala kita seperti Musa. Kita tuh ketakutan. Kita tuh cemas. Kita tuh frustrasi, dan karena kita takut, cemas, frustasi, kita emosi, kita mungkin jadi marah dan kita pukul batu itu lagi. Tuhan, kenapa belum Engkau jawab? Dan kita jadi ketakutan. Aku perlu ini sekarang Tuhan. Aduh, kalau Engkau nggak tolong gimana nih? Udah kita pukul. Kita, saudara, pernah seperti itu? Kita mau mendesak Tuhan. Kita mau meyakinkan Tuhan, saya butuh nih Tuhan. Jangan pakai lama. Kita frustrasi, kita ketakutan, dan kita jadi seperti Musa. Kita emosi dan kita jadi marah dan kita memukul batu itu yang seharusnya ngomong aja, jangan dipukul. Cukup Yesus 1 kali dipukul, cukup untuk segala kebutuhan dan keperluan kita dari dulu sampai sekarang. Tuhan berkata kepada Musa, hei, jangan emosi kayak begitu, jangan kamu, nggak perlu engkau mukul-mukul seperti itu. Enggak perlu kamu mendesak-desak aku seperti itu, Musa. Batu karang keselamatanmu itu sudah dipukul 1 kali aja cukup. Sekarang jangan pukul lagi. Berbicara kepada batu itu. Amin, saudara. Berbicara kepada batu yang sudah dipukul. Dia akan keluarkan air kepada kita. Bicara saja kepada gunung batu itu, maka kehausanmu akan dipuaskan. Berseru saja, panggil saja kepada Tuhan, batu yang sudah dipukul. Percayalah, kelepasan, pertolongan, air itu akan mengalir keluar. Banyak orang sudah belajar dan mengerti apa yang terjadi di kayu salib, saudara. Mereka mengerti satu hal yang besar, pengampunan terjadi sana. Pengampunan umat manusia, dan mereka percaya kita menerima, dan mereka tahu itu pengampunan terjadi karena salib Golgota. Kita sudah belajar bahwa keselamatan hanya datang melalui darah anak domba, Yesus Kristus. Kita menerimanya dengan iman, dan kita dijamin pasti masuk sorga. Kita akan tinggal bersama dengan Allah selama-lamanya. Tetapi saudara, berapa banyak kita sampai kepada pengertian bahwa sumber kekayaan, ya, kita mungkin tidak pernah sampai kepada pengertian akan sumber kekayaan yang tersedia, yang dibuka oleh Yesus juga melalui salibnya. Mungkin kita hanya mengerti, oh ya, salib menyelamatkan kita, titik, kita masuk surga, kita percaya.
Tapi berapa banyak kita bisa mengerti bahwa melalui salib yang sama di situ Yesus dipukul 1 kali. Mengalir keluar semua yang kita butuhkan, saudara. Tubuh, jiwa, dan roh. Air yang menyegarkan itu mau dialirkan. Bicara saja. Berseru saja kepada batu itu. Jangan emosi. Jangan dipukul. Jadi salib adalah sumber untuk kehidupan saudara. Hari lepas hari. Dan saudara cukup berbicara. Cukup memanggil. Cukup berseru kepada batu karang yang sudah 1 kali dipukul. Untuk memuaskan kebutuhan saudara. Hari lepas hari lepas hari. Kalau saudara mengambil bahagian dari, ya kita sebulan sekali mengadakan saudara perjamuan kudus, saudara makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan. Saya kira waktu kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, kita bukan cuma memberikan kesaksian tentang pengampunan dosa-dosa saudara. Mengangkat saudara roti, memakannya, ya mengangkat cawan anggur, meminumnya, itu lambang daripada tubuh dan darah Tuhan. Kita bukan saja sedang bersaksi tentang pengampunan dari dosa-dosa kita. Tapi saudara waktu saudara mengangkat anggur, mengangkat cawan anggur, mengangkat roti itu, kita juga memberikan kesaksian tentang persediaan Tuhan. Yang Tuhan juga mau sediakan lewat sarana salibnya. Berseru saja kepada batu itu yang sudah dipukul 1 kali untuk seterusnya. Jangan cemas, jangan takut jadi kita ketakutan, kita kelabakan, akhirnya kita marah-marah, kita jadi emosi, kita pukul berkali-kali batu itu. Dan Tuhan kata, jangan aku pukul. Berbicara saja, aku tahu, aku dengar. Aku akan supply itu kepadamu. Jadi darah Yesus tertumpah untuk membayar di satu sisi dosa-dosa saudara dan saya. Tapi darah Yesus juga dicurahkan, saudara, penderitaan Yesus, batu itu dipukul juga untuk kesembuhan kita. Kita tahu, untuk supply dan penyediaan dan persediaan untuk saudara, untuk damai dalam hati dan pikiran saudara, untuk semua yang saudara butuhkan. Kita cukup berbicara saja dan menerima apa yang Yesus sudah sediakan di kayu salib 1 kali untuk seterusnya. Yang percaya katakan amin. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Menerima kepenuhan penyediaan Allah yang Yesus Kristus rindu berikan kepada kita, asal kita mau belajar untuk mengerti dan menghargai sepenuhnya bahwa Yesus sudah 1 kali dipukul dan kita cukup dengan iman berkata kepada batu itu. Berseru dengan iman kepada batu yang sudah dipukul itu. Lukas 22 ayat 42 katakan, kita melihat di situ, ya Bapakku, ini doa Yesus, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, Yesus di Taman Getsemani harus minum cawan penderitaan supaya kita sekarang dapat minum cawan berkat Allah. Kita dapat minum cawan berkat Allah karena Yesus sudah minum dari cawan penderitaan, cawan kutuk, cawan murka Allah, saudara. Nah, itu yang pertama. Ada 2 hal saya katakan tadi yang merupakan pengalaman dalam perjalanan kita di padang pasir dunia ini menuju tanah Kanaan. Sudah keluar dari Mesir, tanda darah sudah diberikan. Mujizat besar di mana kita dilepaskan, tapi di perjalanan kita mengalami 2 hal. Yang pertama haus tadi, kita sudah bahas, saudara. Yang kedua adalah konflik, peperangan. Nah, saya mau katakan, saudara, konflik kita akan selalu menghadapinya tiap saat. Hari-hari yang berat, hari-hari yang alot seperti sekarang ini. Jadi ada kehausan di satu sisi, tapi juga ada konflik, ada peperangan, ada hari-hari yang alot. Dan inilah kehidupan, saudara. Inilah kenyataan kehidupan. Israel sudah meninggalkan Mesir, jangan salah. Masa lalu yang kelam mereka sudah tinggalkan. Dan sekarang mereka berhadapan dengan
dengan perkara sehari-hari dalam kehidupan pengiringan kepada Tuhan. Ya. Dan disinilah Israel mulai dilatih, saudara, oleh Tuhan dalam proses Tuhan mau membawa mereka dalam perjalanan di padang belantara, dan mereka datang ke satu tempat di mana mereka butuh cuma air, tapi sekarang itu sudah diselesaikan, ya. Batu itu berkata saja dan batu itu akan mengeluarkan air. Tapi sekarang saudara masuk kepada pengalaman yang lain lagi, yaitu konflik. Datangnya orang Amalek dan kita tahu Amalek ini, ya, Amalek adalah satu suku bangsa yang ada di Timur Tengah itu, yang mungkin melihat 3 juta bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka udah dengar-dengar, waduh luar biasa banget, Allah mereka powerful, 10 tulah sudah menghancurkan bangsa Mesir. Dan mereka mendengar bagaimana Firaun Mesir ditenggelamkan Laut Merah. Sekarang 3 juta bangsa Israel mau melewati atau berada di sekitar daerah pengembalaan mereka. Ketakutan juga ini Amalek, ya. Jadi saudara, Amalek ini adalah satu bangsa di daerah itu yang merasa terancam dengan kehadiran bangsa Israel yang jutaan, yang mengancam tanah pertanian mereka. Mereka takut tanah pengembalaan mereka takut nanti bakal direbut. Mereka merasa terganggu teritorialnya, saudara. Amalek merasa terganggu teritorialnya dengan kehadiran bangsa Israel. Dan apa yang dikerjakan oleh Amalek? Amalek sudah datang, dan celakanya dia bukan dari depan, dia datang dari belakang. Yang diserang yang lemah, perempuan, anak-anak. Dari belakang nih, licik banget ini Amalek. Ya. Yang dikerjakan orang Amalek bukan sekedar serbuan mendadak, saudara, dengan laskar berkuda. Mereka mengayunkan pedang, kemudian mereka menghilang dan meninggalkan perkemahan Israel. Bukan begitu. Orang Amalek adalah gerombolan yang terorganisir, rapi. Mereka bukan cuma sekedar menyerang, ya, hit and run, pukul kabur, enggak. Mereka punya maksud untuk menghancurkan bangsa Israel, menstop perjalanan bangsa Israel. Habis sampai di sini saja. Begitu. Itu Amalek. Ini gerombolan yang terorganisir dengan satu maksud untuk membasmi Israel, memunahkan kelompok ex-budak. Saudara, Israel itu ex-budak yang sedang bergerak maju untuk mencapai teritorial yang baru yang Allah mereka sudah janjikan, tanah Kanaan. Amalek bertekad untuk menghabiskan mereka di tengah jalan. Jadi ini bukan peperangan biasa. Konflik ini bukan peperangan biasa. Ini konflik yang serius, di mana kalau bisa Israel itu dihentikan saja. Kalau bisa Israel dilenyapkan saja di sini, saudara. Tidak bisa bergerak maju lagi. Dan konflik yang saudara dan saya hadapi adalah menentukan apakah kita akan maju atau enggak. Saudara akan berhadapan dengan konflik. Dan konflik itu yang kita akan hadapi akan menentukan apakah kita menyanyiakan apa yang sudah dikerjakan sejauh ini. Kita sudah berjalan sejauh ini, apa itu sia-sia? Ya, kita berhenti sampai di sini, atau kita move. Kita maju terus, kita bergerak, kita menembusi dan berperang dalam pergumulan, bergerak maju. Tuhan berserah dan kita mengalahkan Amalek itu. Ada pilihan di situ. Pertanyaannya, mengapa ada peperangan? Mengapa ada konflik? Ya karena kita sedang bergerak maju, Bapak Ibu. Mengapa ada peperangan? Ya karena kita ada dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan mau kita move, bergerak maju. Apa yang membawa Israel ke dalam persoalan konflik menghadapi bangsa Amalek? Mereka alami ini karena mereka mengikuti petunjuk Tuhan. Mereka mengikuti arahan Tuhan. Ada orang berpikir bahwa kalau mereka mengikuti pimpinan Tuhan, maka saudara tidak akan menjumpai kesulitan. Siapa bilang? Ada orang berpikir bahwa kalau kita mengikuti pimpinan dan tuntunan Tuhan, maka saudara tidak akan menjumpai kesulitan. Tapi kita lihat Tuhan sedang membawa bangsa Israel, saudara, pada jalan konflik. Alasannya Tuhan mau melatih mereka. Tuhan mau melatih Israel untuk menghadapi masa depan mereka sendiri. Sebab Tuhan kasih tahu bahwa nanti di tanah Kanaan itu bangsa
adalah bangsa yang hebat, bangsa yang perkasa. Kalau kamu ini bangsa budak tidak didisiplinkan dengan disiplin militer, dengan peraturan yang benar, saudara, kamu bagaimana bisa menghadapi bangsa yang besar di tanah Kanaan? Jadi Tuhan mau melatih Israel untuk menghadapi masa depan mereka. Sebab Israel itu gerombolan budak yang belum punya disiplin militer. Jumlah mereka banyak tapi tidak terlalu terorganisir untuk berperang. Nah, Tuhan sudah katakan kepada mereka bahwa tanah Kanaan yang akan mereka rebut membutuhkan laskar-laskar yang berdisiplin, yang tahu berperang, saudara. Jadi harus mereka belajar di mana program disiplin militer itu diberikan kepada mereka. Ada konfrontasi, ada konflik. Saudara pasti akan mengalami konflik. Tuhan mau melatih saudara untuk berperang. Saudara, tanpa konflik dalam kehidupan, maka ada disiplin yang saudara dan saya tidak pernah akan belajar. Konflik Tuhan izinkan terjadi supaya ada disiplin-disiplin tertentu yang dapat dipelajari. Saudara, pelajaran saudara disiplin yang dapat kita pelajari itu tidak mungkin ditemukan tanpa adanya kesulitan. Disiplin-disiplin tidak dapat dipelajari tanpa peperangan. Tanpa kita mempunyai pengalaman konflik kesulitan. Kita bertumbuh melalui peperangan ini. Tapi berapa banyak Israel saat Amalek menyerang, mereka kocar kacir. Mereka lari sembunyi pergi. Tuhan berkata, pertahankan daerahmu. Aku melatih engkau untuk berperang melalui perkara-perkara ini. Dan Tuhan bukan hanya mentraining mereka untuk berperang melalui disiplin-disiplin peperangan, tapi Tuhan mengajar mereka satu hal, yaitu engkau tidak akan kalah karena aku ada bersama-sama dengan engkau umatku. Aku ada di samping engkau dan selama aku beserta engkau tidak mungkin dikalahkan. Jadi Tuhan mau mengajar kita bahwa Dialah Tuhan yang berkemenangan. Dan kalau Dia berserta dengan kita, siapa yang melawan kita? Tapi kita tidak akan belajar hal itu tanpa ada tantangan memang. Kita tidak bisa belajar disiplin itu tanpa ada konflik dalam hidup ini. Konflik dengan orang Amalek. Nah, saudara jangan lupa ini ya. Amalek itu musuh yang unik. Kenapa saya katakan unik? Ini musuh nggak ada habisnya, nggak pernah berhenti. Ini musuh bebuyutan. Ya, konflik dengan orang Amalek sebagai musuh bebuyutan itu sepertinya tanpa akhir. Kalau saudara lihat Keluaran pasal 17 ayat 16 bagian B, dikatakan dalam Keluaran 17 ayat 16 bagian B, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Dari generasi ke generasi turun-temurun. Jadi perhatikan saudara, bahwa peperangan melawan bangsa Amalek ini enggak cuma satu kali, itu berkali-kali. Kita akan selalu mengalami trouble. Kita akan selalu mengalami masalah dari orang Amalek itu enggak pernah berhenti. Alkitab katakan Tuhan, saudara, melawan Amalek dari generasi ke generasi. Ini musuh bebuyutan bangsa Israel sepertinya kok selalu datang. Selalu merupakan gangguan. Orang Israel berhasil mengalahkan mereka, ada kemenangan, tapi Tuhan berkata peperangan dengan orang Amalek akan terus berlangsung. Dikatakan bahwa generasi berikutnya, setelah kita menang, generasi berikutnya akan alami peperangan. Dan generasi sesudahnya akan berperang lagi dengan orang Amalek. Itu musuh bebuyutan dari generasi ke generasi. Nah, penting untuk saudara perhatikan bangsa Amalek ini. Dari 6 suku bangsa di tanah Kanaan, Bapak Ibu. Apa itu 6 suku bangsa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengusir. Tuhan akan berdiri di depan laskar Israel dan mengusir 6 suku bangsa di tanah Kanaan. Tapi bangsa Amalek nggak didaftarkan. Coba lihat sendiri saudara. 6 suku bangsa yang Tuhan katakan bahwa dia ada di depan Israel untuk mengusir mereka dari Kanaan, itu bangsa Hewi, suku Hewi, bangsa Yebusi, bangsa Kanani, bangsa Amori, bangsa Heti, bangsa Feris. Cari-cari Amalek nggak ada. Ganjil bahwa kenapa Amalek nggak dimasukkan dalam daftar di mana Tuhan
akan melenyapkan dia. Pelajarannya buat kita, musuh Amalek ini akan selalu ada. Ya. Bangsa Amalek di sini menjadi gambaran dari musuh yang selalu ada. Perhatikan ini saudara. Musuh kita bukan cuma iblis. Tapi jelas ini ada musuh lain yaitu Amalek. Yang selalu jadi problem buat kita ini. Yang selalu menjadi penghalang kita kepada kemenangan. Ini musuh bebuyutan yang selalu menyerang. Saudara bertanya, siapa ini musuh? Bukan iblis. Ini musuh selalu ada dan dia ada dekat. Musuh kita bukan cuma iblis. Tapi Amalek ini dari generasi ke generasi harus kita perangi dan hadapi. Siapakah dia? Siapakah musuh bebuyutan kita yang selalu menyerang dan menjadi problem dan gangguan? Adalah diri saudara sendiri. Daging saudara. Sifat lama kita. Itu Amalek. Dan nyerangnya dari belakang. Perempuan-perempuan, anak-anak yang lemah-lemah. Bahaya ini musuh saudara. Jadi selalu saja ada peperangan antara sifat baru yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus dengan Amalek. Amalek itu sifat lama yang ada dalam tubuh tanah liat kita ini. Dalam tubuh kita ini sekarang sebagai keturunan Adam ada sifat Adam yang sudah jatuh. Itulah kedagingan saudara. Dan saudara kita tetap akan berkonfrontasi dengan Amalek ini. Dengan sifat lama kita. Di sepanjang umur hidup ini. Saya mau katakan sedewasa apapun saudara di dalam Tuhan. Sematang apapun dalam Tuhan. Seberapa puluh tahun saudara sudah mengiring dan melayani Tuhan. Ya, sematang apapun saudara dan saya di dalam Tuhan, kita masih bergumul dengan Amalek kita. Kita masih bau kedagingan saudara. Ya, badan kita masih bau badan, artinya itu Amalek masih ada. Dan dia musuh kita. Nah, bagaimana cara Israel menghadapi Amalek ini kalau kita lihat kisahnya tadi. Cara kita mendapat kemenangan adalah seperti yang diperbuat oleh Musa. Saudara, kita tahu kisahnya Musa, dia naik ke gunung dan dia mengangkat tangannya. Nah, selama Musa mengangkat tangan, maka saudara Yosua mengalahkan bangsa Amalek di lembah itu, dikalahkan. Musa naik ke gunung dan mengangkat tangan dan Amalek di lembah dikalahkan oleh Yosua. Saudara, saya mau mengatakan bahwa dalam lembah kehidupan yang kita jalani setiap hari ada peperangan. Seperti Israel atau Yosua memimpin laskar Israel berperang melawan Amalek setiap saat. Ya saudara, saya sekali katakan bahwa Amalek di lembah itu selalu kita dapati. Kita masih bergumul di situ. Nah, cara kemenangannya kita tahu saudara. Ya, Amalek di lembah itu dikalahkan waktu Musa naik ke puncak gunung dan mengangkat tangannya. Jadi dalam lembah kehidupan saya dan saudara yang saudara jalani setiap hari, ada peperangan di dalamnya, tapi rahasia kemenangan dalam peperangan tersebut adalah Musa naik ke gunung doa secara teratur. Dia mengangkat tangannya saudara kepada Allah, supaya tangan Allah turun ke lembah pergumulan kita. Ada orang berkata bahwa kalau kita mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Musa mengangkat tangan terus dari pagi sampai sore saudara. Kalau tangan Musa terangkat kepada Allah, tangan Allah turun ke lembah pergumulan kita, ke lembah kebutuhan kita dan memberikan kita kemenangan. Tapi ada saatnya tangan Musa capek juga. Saudara pernah capek saudara? Yang ngakulah kita masih manusia. Musa sehebat-hebat itu nggak bisa terus bertahan. Tangan Musa lemah juga. Sekali bermusa dalam doanya di atas gunung itu, tangannya juga bisa kecapean. Itulah sebabnya perlu teman, saudara. Amin. Kita perlu teman.
Ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa itu di kiri dan kanannya. Dalam pergumulan rohani semua kita perlu partner. Kita nggak bisa berperang sendiri. Kita ini komunitas tubuh Kristus. Kita dapat berbagi beban, saudara. Dalam kelompok-kelompok doa saudara, di depan saya punya kelompok-kelompok sel dan saya mengajar mereka untuk jangan membawa dan menanggung bebanmu sendiri. Share, bagi beban saudara, ceritakan itu kepada orang yang dapat saudara percaya dan kita doakan bersama. Kita saling tanggung menanggung beban kita sama-sama. Kita perlu teman, kita tidak selalu kuat. Kadang-kadang tangan ini lemah juga, ada teman-teman yang harus juga menopang. Sampai matahari terbenam dan Yosua mengalahkan Amalek itu, saudara. Tidak ada cara lain. Mengalahkan Amalek musuh bebuyutan itu dengan doa yang terus menerus. Tapi kadang-kadang kita capek dan lemah. Kita perlu teman untuk saling menopang, saling mendukung. Ya. Di dalam berdoa, dalam berperang ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kita nggak mau jadi kayak film Lone Rangers, tahu? Lone Rangers. Lone Rangers, jangan ada sindrom Lone Rangers, semuanya dikerjain sendiri, namanya juga Lone Rangers. Dia kerja sendiri. Enggak, kita harus merupakan tim. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Bersatu kita kuat, ya kan begitu. Kita harus saling menolong, saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan satu. Dan kita dapat mengalahkan musuh awalnya kita. Dua persoalan Israel, haus dan konflik. Amin, saudara. Saya tidak panggil firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Yesus saja cukup bagi